Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Kami akan mereview sebuah jurnal dari M. Martini yang diambil dari website media.neliti.com dengan judul Analisis Daya Dukung Tanah Pondasi Dangkal dengan Beberapa Metode. Sebelum kami bahas lebih lanjut, tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan kami perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Aprilia Suci Amala dengan NPM 190, 350, 191. Yang kedua ada saya sendiri, Sevi Adelia Ayu Kurniawati dengan NPM 190, 350, 10, 116. Dan yang ketiga ada Andra Putri Larsati dengan NPM 190, 350, 10, 119. Dan yang terakhir ada Yolanda Yunita Boseke dengan NPM 192, 06008. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Pondasi dangkal. Pondasi dangkal menurut Terzaghi 1943 adalah apabila kedalaman pondasi lebih kecil atau sama dengan lebar pondasi dan anggapan bahwa penyebaran tegangan pada struktur pondasi ke lapisan tanah di bawahnya yang berupa lapisan penyangga lebih kecil atau sama dengan lebar pondasi ke lapisan tanah di bawahnya yang berupa lapisan penyangga lebih kecil atau sama dengan lebar pondasi. Umumnya, pondasi dangkal berupa pondasi memanjang, pondasi telapak, dan pondasi rakit. Pondasi dangkal memiliki beberapa metode. Yang pertama ada Terzaghi, yang kedua Meyerhof, yang ketiga Hansen, yang keempat Vesic, dan yang kelima Osaki. Terzaghi. Menurut Terzaghi 1943 dalam DAS 1995, suatu pondasi dangkal ditentukan dari DF kurang lebih sama dengan B, dengan DF kedalaman pondasi dangkal dari permukaan tanah dan B lebar pondasi. Persamaan daya dukung untuk pondasi manjang menurut Terzaghi 1943 dinyatakan sebagai berikut. QU sama dengan CNC ditambah DF dikali gamma dikali NQ ditambah 0,5 gamma dikali B kali N gamma. Dengan QU, daya dukung ultimate pada pondasi memanjang, C kohesi tanah, DF kedalaman pondasi, Y berat volume tanah, dan NC, NQ, N gamma sama dengan faktor daya dukung Terzaghi. Nilai-nilai NC, NQ, dan N gamma adalah fungsi dari besarnya sudut geser dalam pi yang diberikan Terzaghi dalam bentuk grafik. Untuk bentuk-bentuk pondasi yang lain, Terzaghi 1943 dalam DAS 2004 memberikan pengaruh faktor bentuk terhadap daya dukung ultimate yang didasarkan pada analisis pondasi memanjang sebagai berikut. A. Pondasi bujur sangkar. QU sama dengan 1,3 CNC ditambah DF dikali gamma dikali NQ ditambah 0,4 gamma dikali B dikali N gamma. Yang kedua, pondasi lingkaran dengan QU sama dengan 1,3 CNC ditambah DF dikali gamma dikali NQ ditambah 0,3 gamma dikali B dikali N gamma. Yang terakhir, pondasi 4 persegi panjang dengan QU sama dengan CNC dalam kurung 1 ditambah 0,3 B per L ditambah DF dikali gamma dikali NQ ditambah 0,5 gamma dikali B dikali N gamma dalam kurung 1 kurangi 0,2 B per L. Yang kedua adalah metode Meyerhof. Metode ini pertama kali terbit pada tahun 1951. Metode Meyerhof mirip dengan metode Terzaghi, yaitu keduanya sama-sama menghitung tegangan geser dari tanah yang terletak di bawah telapak pondasi. Menurut Meyerhof, ada beberapa faktor yang menentukan daya dukung pondasi, antara lain kedalaman pondasi, bentuk pondasi, eksentrisitas beban, dan kuat geser tanah. Meyerhof menyarankan persamaan daya dukung yang mirip dengan rumus Terzaghi, tetapi memasukkan suatu faktor bentuk, faktor kedalaman, dan faktor kemiringan. Rumus Meyerhof untuk beban vertikal adalah QU sama dengan C dikali NC dikali SC dikali DC plus DF dikali gamma dikali NQ dikali SQ dikali DQ plus setengah gamma dikali B dikali N gamma dikali S gamma dikali D gamma. Rumus untuk beban miring
QU sama dengan C dikali NC dikali DC dikali IC plus DF dikali gamma dikali NQ dikali DQ dikali IQ plus setengah gamma dikali B dikali N gamma dikali D gamma dikali I gamma. Di mana C adalah nilai kohesi, NC, NQ, dan N gamma adalah faktor daya dukung, SC, SQ, dan S gamma adalah faktor bentuk, DC, DQ, dan D gamma adalah faktor kedalaman. B adalah lebar pondasi, dan DF adalah kedalaman pondasi. Yang ketiga adalah metode Hansen. Metode Hansen pertama kali terbit pada tahun 1970. Persamaan daya dukung Hansen merupakan perluasan dari metode Terzaki yang meliputi pondasi pada lereng dan kondisi lain yang tidak dipertimbangkan dalam metode Terzaki. Namun metode ini belum bisa dipastikan karena belum ada yang menguji kebenarannya secara luas memakai pengujian-pengujian lapangan berskala penuh. Terzaki menganggap daya dukung tanah dipengaruhi oleh beberapa komponen berikut: nilai kohesi tanah, besarnya pembebanan tanah, lebar pondasi yang dipakai, berat volume tanah. Hansen masih menggunakan keempat komponen tersebut. Hanya saja Hansen menyempurnakan perhitungan daya dukung Terzaki dengan menambahkan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi daya dukung antara lain faktor bentuk pondasi, DC, DQ, D gamma, faktor kedalaman pondasi, SC, SQ, S gamma, faktor kemiringan beban, IC, IQ, I gamma. Dapat disimpulkan nilai daya dukung Hansen lebih besar dari Terzaki, dikarenakan penyempurnaan yang dilakukan oleh Hansen dengan menambah ketiga faktor tadi. Hansen menyarankan persamaan daya dukung sebagai berikut. QU sama dengan C kali NC kali SC kali DC kali IC kali GC kali BC plus DF kali gamma kali NQ kali SQ kali DQ kali IQ kali GQ kali BQ plus 0,5 gamma kali B kali N gamma kali S gamma kali D gamma kali I gamma kali G gamma kali B gamma. Bila Pi sama dengan 0, QU sama dengan 5,14 SU buka kurung 1 plus S aksen C plus D aksen C min I aksen C min B aksen C min G aksen C tutup kurung plus Q. Di mana QU adalah daya dukung keseimbangan atau ultimate, NC, NQ, N gamma adalah koefisien daya dukung, B adalah lebar pondasi, DF adalah kedalaman pondasi, gamma adalah berat volume tanah, C adalah kohesi tanah, SC, SQ, S gamma adalah faktor bentuk, DC, DQ, D gamma adalah faktor kedalaman, IC, D, I gamma adalah faktor inklinasi, GC adalah faktor tanah, BC, BQ, B gamma adalah faktor basis. Persamaan Hansen secara mutlak memberi kelonggaran suatu D per B dan dapat dipakai baik untuk alas yang dangkal atau telapak maupun alas yang dalam tiang pancang Caisson bor. Yang keempat ada metode Fasik. Metode Fasik menggunakan permukaan keruntuhan geser yang sedikit lebih akurat dan merupakan pengembangan dari metode Hansen. Metode Fasik bisa diaplikasikan pada laut dan lepas pantai, tetapi hal ini belum bisa dipastikan karena beberapa faktor Fasik dianggap kurang konservatif dan belum ada pengujian secara luas dan berskala penuh yang menggunakan metode ini. Metode Fasik menggunakan rumus daya dukung yang sama dengan metode Hansen, yaitu QU sama dengan C dikali NC dikali SC dikali DC dikali IC dikali GC dikali BC plus DF dikali gamma dikali NQ dikali SQ dikali DQ dikali GQ dikali BQ plus setengah gamma dikali B dikali N gamma dikali S gamma dikali D gamma dikali I gamma dikali G gamma dan dikali B gamma. Namun perbedaannya adalah pada daya dukung Fasik menggunakan persamaan N gamma sama dengan 2 dikali NQ plus 1 dan tangan V. Selain itu juga pada daya dukung Fasik menggunakan persamaan faktor bentuk yaitu 1 plus NQ per NC dikali B per L. Yang kelima adalah metode Osaki.
Osaki mengusulkan rumus untuk daya dukung batas yang merupakan modifikasi dari rumus Terzaki, yang perbedaannya terletak pada nilai faktor kapasitas dukung, Nc, N-gamma, Nq. Osaki dalam Sosro Darsono 1990 mengusulkan rumus daya dukung batas yaitu Q sama dengan alfa kali C kali Nc plus Df kali gamma kali Nq plus beta kali gamma kali B kali N gamma, di mana Q adalah daya dukung keseimbangan atau ultimate, Nc, Nq, N gamma adalah koefisien daya dukung Osaki, B sama dengan lebar pondasi, beta dan alfa sama dengan faktor bentuk pondasi, Df sama dengan kedalaman pondasi, gamma adalah berat volume tanah, C adalah kohesi tanah. Dengan alfa, beta adalah suatu faktor bentuk yang mempunyai harga seperti diberikan pada tabel 3. Berikut adalah tabel 3, yaitu faktor bentuk. Faktor bentuk alfa, bentuk pondasi menerus sama dengan 1,0. Bentuk fondasi bujur sangkar sama dengan 1,3. Bentuk fondasi persegi 1,0 plus 0,3 B per L. Bentuk fondasi lingkaran 1,3. Faktor bentuk beta pada bentuk fondasi menerus 0,5. Bentuk fondasi bujur sangkar 0,4. Bentuk fondasi persegi 0,5 min 0,1 B per L. Bentuk fondasi lingkaran 0,3. Hasil dan pembahasan dari analisis daya dukung tanah pondasi dangkal dengan beberapa metode. Yang pertama, bagian A, pondasi dangkal terhadap beban sentris. Ini bagiannya yaitu 1. Pondasi memanjang. Untuk grafik yang pertama yaitu grafik hubungan variasi lebar pondasi terhadap daya dukung tanah pada pondasi memanjang. Untuk grafik kedua yaitu grafik hubungan variasi kedalaman pondasi terhadap daya dukung tanah. Yang kedua yaitu pondasi bujur sangkar. Untuk grafik yang pertama yaitu grafik hubungan variasi lebar pondasi terhadap daya dukung tanah pada pondasi bujur sangkar. Untuk grafik yang kedua yaitu grafik hubungan variasi kedalaman pondasi. Bagian 3 yaitu pondasi 4 persegi panjang. Untuk grafik yang pertama yaitu grafik hubungan variasi lebar pondasi terhadap daya dukung tanah pada pondasi 4 persegi panjang. Dan untuk bagian kedua, grafik yang kedua yaitu grafik hubungan variasi kedalaman pondasi terhadap daya dukung tanah. Lanjut yaitu yang keempat, pondasi lingkaran. Untuk grafik yang pertama ialah grafik hubungan variasi lebar pondasi terhadap daya dukung tanah pada pondasi 4 persegi panjang. Untuk grafik yang kedua ialah grafik hubungan variasi kedalaman pondasi terhadap daya dukung tanah. Pada gambar A, C, E, dan L memperlihatkan bahwa untuk variasi lebar pondasi B dari kelima metode untuk pengaruh bentuk, dalam hal ini bentuk bujur sangkar, 4 persegi panjang, dan lingkaran, metode Terzaghi dan Osaki mempunyai nilai yang cenderung sama dan yang paling rendah. Tetapi pada pondasi bentuk memanjang, kedua metode ini mempunyai nilai paling tinggi bila semakin besar lebar pondasi. Dari kelima metode tersebut, nilai daya dukung tanah yang paling rendah adalah metode Terzaghi. Sedangkan nilai daya dukung tanah yang paling tinggi adalah Meyerhof. Kondisi ini disebabkan karena metode Terzaghi hanya mempertimbangkan faktor pengaruh bentuk, sedangkan pada Meyerhof mempertimbangkan faktor pengaruh bentuk pondasi B dan faktor kedalaman df. Untuk variasi kedalaman pondasi df pada gambar B, D, F, dan M dari kelima metode tersebut memiliki grafik yang cenderung sama, yaitu semakin bertambah kedalaman maka nilai daya dukung tanah akan semakin tinggi.
Pada variasi kedalaman DF, metode Tersagi dan Osaki selain memiliki nilai yang mendekati sama, seperti halnya pada variasi lebar pondasi B, metode Tersagi memiliki nilai daya dukung tanah yang paling rendah. Nilai daya dukung tanah yang paling tinggi adalah metode Vesic. Bagian 2 yaitu pondasi dangkal terhadap beban miring. Yang pertama yaitu pondasi memanjang. Untuk grafik yang pertama ialah grafik hubungan variasi lebar pondasi terhadap daya dukung tanah pada pondasi memanjang. Untuk grafik yang kedua yaitu grafik hubungan variasi kedalaman pondasi terhadap daya dukung tanah. Yang kedua yaitu pondasi bujur sangkar. Grafik yang pertama yaitu grafik hubungan variasi lebar pondasi terhadap daya dukung tanah pada pondasi bujur sangkar. Untuk grafik yang kedua yaitu grafik hubungan variasi kedalaman pondasi terhadap daya dukung tanah. Bagian 3 yaitu pondasi 4 persegi panjang. Untuk grafik yang pertama yaitu grafik hubungan variasi lebar pondasi terhadap daya dukung tanah pada pondasi 4 persegi panjang. Dan untuk bagian kedua, grafik yang kedua yaitu grafik hubungan variasi kedalaman pondasi terhadap daya dukung tanah. Lanjut yaitu yang keempat, pondasi lingkaran. Untuk grafik yang pertama ialah grafik hubungan variasi lebar pondasi terhadap daya dukung tanah pada pondasi 4 persegi panjang. Untuk grafik yang kedua ialah grafik hubungan variasi kedalaman pondasi terhadap daya dukung tanah. Dari gambar N, P, R, dan T terlihat bahwa untuk variasi lebar pondasi B dari ketiga metode Tersagi dan Osaki tidak dapat digunakan untuk beban miring. Untuk pengaruh bentuk dalam hal ini bentuk memanjang, bujur sangkar, 4 persegi panjang, dan lingkaran mempunyai nilai yang signifikan terhadap perubahan dimensi pondasi. Tetapi pada metode Hansen dan Vesic, bentuk pondasi bujur sangkar dan lingkaran pada B lebih dari 0,5 nilai daya dukung yang menurun. Namun bila B lebih dari sama dengan 1,5 M, nilainya daya dukung tanah akan meningkat kembali. Dari ketiga metode tersebut, nilai daya dukung tanah yang paling rendah untuk variasi lebar pondasi B adalah metode Hansen, sedangkan nilai daya dukung tanah yang paling tinggi adalah Meyerhof. Untuk variasi kedalaman pondasi DF pada gambar O, Q, S, dan U dari ketiga metode tersebut memiliki bentuk grafik yang cenderung sama, yaitu semakin bertambah kedalaman maka nilai daya dukung tanah akan semakin tinggi. Nilai daya dukung tanah yang paling tinggi pada pondasi memanjang adalah metode Vesic, sedangkan nilai dukung tanah yang paling rendah adalah metode Meyerhof. Namun pada pondasi bujur sangkar, 4 persegi panjang dan lingkaran, nilai daya dukung tanah yang paling tinggi adalah metode Meyerhof dan yang paling rendah adalah metode Hansen. Untuk beban miring sebaiknya digunakan perhitungan daya dukung tanah pada pondasi dangkal dengan metode Meyerhof karena memperoleh nilai daya dukung tanah yang relatif lebih stabil kenaikannya, yaitu semakin lebar fondasi maka semakin besar pula daya dukung. Kesimpulan, perhitungan daya dukung tanah untuk pondasi memanjang, bujur sangkar, 4 persegi panjang dan lingkaran dengan beban sentris. Metode Tersagi dan Osaki memiliki nilai daya dukung tanah yang hampir sama. Metode Hansen dan Vesic juga memiliki nilai yang cenderung sama. Hanya Meyerhof yang memiliki nilai yang berbeda sendiri. Untuk beban miring, metode Hansen, Vesic, dan Meyerhof mempunyai nilai yang cenderung berbeda. Tetapi metode Hansen dan Vesic pada variasi lebar pondasi pada pondasi bujur sangkar dan lingkaran yaitu B lebih dari 0,5 M terjadi penurunan nilai daya dukung tanah, dan pada B lebih dari sama dengan 1,5 M meningkat kembali nilainya.
Daya dukung tanah pada pondasi dengan beban sentris diperoleh hasil bahwa sebaiknya yang digunakan metode Terzaghi karena selain rumusnya yang sederhana, nilai daya dukung tanah yang relatif lebih kecil dibandingkan metode yang lain, sehingga dapat dikatakan lebih aman. Untuk beban miring, sebaiknya digunakan perhitungan daya dukung tanah pada pondasi dangkal dengan metode Meyerhof karena memperoleh nilai daya dukung tanah yang relatif lebih stabil kenaikannya, yaitu semakin besar lebar pondasi, maka semakin besar pula daya dukungnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.